Hari ini ditemenin sama teman-teman dari cast Zona Merah. Ada Agni, ada Mas Lukman. Halo bro. Ada Andri juga. Betul. Aduh, seneng deh hari ini. Karena akhirnya ketemu orang yang minum kopi pakai sedotan. Ya. Iya tuh. Dia juga pakai sedotan. Pakai sedotan. Kita geng gak pakai sedotan. Iya. Kayak tadi bilang kalau panas-panas pakai sedotan gimana nih? Gitu. Iya, ini tapi ini panas kopinya. Makanya. Iya kan, enak banget. Cuma tinggal. Salah. Salah. Maaf ya. Mulai. Untuk di stop tadi. Iya. Untuk di stop Iya. tadi. Kalau nggak beneran masuk gitu. Kenapa pakai sedotan? Jelasin ke orang-orang. Karena gue diketawain orang-orang. Sama lagi aku juga diketawain. Pada bilang gimana? Udah bilang Iya kaget ya. Tiba-tiba iya betul sih. Betul sih, agak kaget cuman. aku dibilang ribet banget kalau minta kopi terus nggak ada sedotan dan aku nggak mau minum, harus nunggu sedotan dulu soalnya dokter gigi aku menyarankan Betul. harus pakai sedotan supaya giginya nggak kuning. Iya, kalau nggak stain kan. Iya. Jadi harus Coba lihat giginya nih. dibersihin. Coba nih lihat giginya, kuning nggak? Soalnya gigi aku emang kuning dan udah pernah di bleaching. Terus tuh naiknya tuh cuman 1 tingkat dan emang nggak semua gigi bisa putih kan. Kalau naik 1 tingkat belajarnya kurang kurang tekun. Kebutuhannya naik Makanya 1 tingkat. Iya gak sih? Bener-bener. Terakhir ke dokter gigi gue jalan mundur malah. Nah kan. Karena salah masuk gigi kan. R dia. Ke R. Bapak-bapak ini banget ya. Oke. Tapi ini ada bocoran nih. Mas Lukman sering ngasih joke bapak-bapak di lokasi syuting Zona Merah. Emang Betul. Ya itu bisa dilihat kan dari Gue tuh contohnya. sebenarnya nggak ada urusan sama bapak-bapak. Oh, nggak ada urusan sama Nggak ada bapak-bapak. Urusan bapak-bapak. Kenapa Makanya itu? gue kawinnya sama ibu-ibu. Setiap hari ya itu ya. Makanya. Kawinnya sama ibu betul. Emang kayak gimana pas Mas Lukman di lokasi? Begitu datang langsung ngejoke kah atau kayak gini tiba-tiba keluar Langsung. aja? Kan awalnya Dia gini kalau kan serem pagi- serius gitu kan, mendominasi banget karena senior kan ya Oh, gitu. dikirain gitu. Dikirain gitu. Ternyata hancur lagi. Hancur lagi. Kayak Gila gue Iya. dibilang hancur. tapi seru. Ada kata sifat lain ya. Tolong Tapi kata seru. season 2 gak usah ada dia lah. Sampai season 2. Iya, belum. Iya. Seru. Oke, kita ngomongin filmnya nih, seriesnya ya. Zona Merah ini premisnya di sebuah kota pemimpinnya korup. Ya. Terus seorang perempuan bekerja sebagai buruh pabrik, which is Agni. Maya. Ini adiknya. Mencari adiknya. Mencari ini bukan adiknya. Bukan. Kakeknya. Iya. Cocok banget. Emang jadi jauh lebih adiknya. muda saya daripada Agni. Saya baru 18 umur saya tahun ini. Betul. Mencari adiknya yang diculik. Namun pencarian semakin sulit karena kota tersebut terkena wabah mayit hidup. Yap. Berarti ini kalau orang luar istilahnya zombie gitu Zombie. ya. Cuma di sini Cuman mayit ya. mayit lah. Disesuaikan lah. Oke, nah siapa jadi siapa nih di sini? Tadi kan udah dapat bocoran tuh. Oke. Mas Lukman ini nih. Jadi gue jadi Zainal Effendi. Oke. Dia seorang bupati Gokil. yang sudah apa ya? Keluarganya tuh udah turun temurun jadi Dinasti. penguasa di situ. Oh, dinasti. Termasuk menguasai ekonomi, politik. Familiar kah? Familiar sekali. Kayaknya ini nih akrab tuh cerita Mungkin ini. dari kisah nyata kayaknya itu Ya, ya. kayaknya gitu. Mungkin bisa tanya sama Tata ya. Iya. Sutradara yang nulis. Sutradara yang nulis. Oh, ya, saudara kita, yang kita cuma nulis. ngikutin Kita lagi doang. mainan Iya, ya. pemain mah cuma ini doang. Kok langsung minum? Kenapa? Oke, Ya terus, gitulah akhirnya ceritanya diawali, ini bukan spoiler tapi bagaimana dia berusaha mempertahankan sesuatu untuk supaya turun lagi ke anaknya. Gitu. Oh, supaya kekuasaan politik ini Tetap bertahan di situ. tetap, which is berarti anaknya ini ada pemain yang lain nih ya, Ada, pemeran yang lain ada. ya. Oke, nah terus Mas Lukman jadi bupatinya. Yes, of course. Berarti tokoh antagonistiknya kah atau yang ini ya? Oh mungkin orang akan bisa lihat bilang ini antagonis. Oke. Tapi ada sesuatu yang lain nanti. Benar. Ya, itu aja yang bisa gue bilang. Bener. Yang menariknya di series ini tuh nggak digambarkan hitam dan putih. Kalau putih baik, kalau hitam jahat. Jahat Jadi tuh gitu. abu-abu. Abu-abu. Manusia kan selalu kayak gitu kan. Bener, Iya. bener. Betul. Kalau hijau acar ya. Acar, bener. Betul. Iya, kan? Betul. Kalau hijau Kalau acar. biru agak lebam tuh. Oh iya. Kayak, maksudnya lu nyindir mau ditonjok dia? Hah? Nggak berani sih. Gak berani ya? Sama dia mah gak usah Oh gitu. Oke, berarti itu tadi sebagai bupati yang ingin mempertahankan kekuasaannya di kota apa nih? Apa? Rimbalaya. Rimbalaya. Terus lu sebagai Andri sebagai jurnalis. jurnalis. Sebenarnya sebagai jurnalis yang idealis dan dia tujuannya dari Jakarta ke Rimbalaya tuh untuk
mencari berita tentang apa yang terjadi di Rimbalaya. Ternyata Oke. waktu sampai sana, emang dia specifically mau ngambil berita tentang bupatinya. Oh, tadinya si Andri ini Si Risang, ya. si Risang. Kok Andri kan dulu ya. Si Risang Mm-mm. mau memberitakan bupati ini nih. Betul, dia dapat arahan suruh beritanya positif-positif lah gitu. Pas nyampe di sana, Wartawan bayaran. dia tahu. Familiar kalau- juga nggak? Familiar juga. Enggak. Belum lagi deh. Dia tahu nih kalau si bupatinya menyimpan banyak hal-hal lah yang belum diketahui publik. Nah, hal-hal itu dipakai untuk cari cuan. Oh gitu. Yoi. Jadi lu adalah wartawan yang nyimpan rahasianya doi, terus malah jadi blackmail dia, meras Iya, dia. berusaha untuk itu. Gitu. Tapi dalam along the way perjalanannya ketemu sama ini ibu-ibu tukang pukul. Ibu-ibu tukang buku. Iya, sama teman marah. Memang pemarah kan ceritanya, karakternya. Ceritanya karakter. Kalau Agni kan asli Kalau baik hati. kalau yang main Agni cuman Agni namanya bukan zona merah, zona marah. Bener-bener. Betul lagi. Emang aku Beda segala satu itu huruf ya sih. guys? Enggak lah. Oke, tapi Agni di sini menjadi tokoh perempuan ini yang bekerja sebagai buruh pabrik ini. Benar. Oke, itu gimana karakternya kalau boleh diceritain? Dia seorang buruh pabrik, punya adik gitu, dan karena dia susah payah membesarkan adiknya, dia jadi sosok yang keras. Keras ini definisinya apa? Dia suka galak kah? Atau apa jadi pukul? Kan gue lihat posternya gini banget kan. Iya. Apalagi Memang itu. Memang gitu. Lebih pesan untuk GoFood mendisiplin. gak dateng gitu. Iya, memang Dia gitu. lo kasih syuting aja bercandanya kan kaki naik gitu. Jangan percaya, jangan percaya. Aduh, bukan karakter gue nih. Enggak dong, Oh, masa enggak. iya. Oke. Lebih ke mendisiplinkan adiknya ya, karena dia pengen adiknya kelak jadi seseorang lah ya. Oh, adiknya Kelas, dibandel nih maksudnya? Iya, baru SMA mau ya? puber lah. SMA kan Ya, jadi ceritanya. ya puber ya, udah puber ya. Hah? Udah Udah puber. lah, kalau SMA. Udah puber, jadi SMP kayak sih, ya lagi Lo badung-badungnya. pubernya SMA emang. Mas Lukman kan puber ke-8. Iya. Enggak. Bener. Lo baru tahu lo. Anak gua kalau sakit minum puber. Oh, Puyer. Referensinya lama banget tuh referensi puyer. Udah lama gak denger itu kata-kata puyer. Tapi sampai sekarang anak gua minumnya masih puyer. Ada puyer masih. Bukan antibiotik. Itu juga penting. Betul. Iya. Nah, jadi adiknya puber katanya. Ya enggak. Lagi masa pertumbuhan dan lagi rebel-rebelnya lah gitu. Iya. Suka ngelawan kakak. Suka ngelawan kakaknya gitu. Terus dan juga dia mencoba untuk membela teman-teman yang tertindas gitu. Terdengar karena Jadi dia jadi aktivis lah ya, karena Oh, buru-burunya aktivis. itu sering gak dibayar sama pemilik Pemilik. modalnya, which is doi Iya, juga, betul. bupati juga bisnismen juga ini. yes. Banyak di bisnis. Merangkap. Keren. Terus Ya akhirnya udah gitu, dan akhirnya terjadilah wabah wabah yang ini. yang menyebabkan kita mau nggak mau cocok Kita nggak cocok harus- akhirnya berusaha untuk bertahan hidup. Harus keluar dari kota itu. Cuman si Maya ini, si Agni, dia harus mencari adiknya sebelum keluar dari kota itu karena adiknya hilang. Hilang. Oh. Nyantol sama perempuan lain. Oh gitu. Iya, betul. Namanya juga puber ya. Iya. Kenal di Facebook ya kalau nggak salah. Ya? Betul. Jadi kita nggak keluar sih. Kenal cewek di Facebook. Agak lama ya referensinya dari Facebook ya. Friendster juga nggak? Friendster. Terus. Jadi harus nyari Adanya adanya dulu. yang hilang. Jadi kalau iya, kalau paham. bayangan kota itu, kotanya ini Rimbalaya tuh unik. Jadi dia kota yang ada jadi dikelilingi oleh sungai. That's why waktu terjadi wabah zombie itulah jalan keluar itu ya harus melewati sungai gitu. Hanya ada satu akses keluar masuknya hanya ada satu jembatan itu. Iya. Nah, jadi mereka harus kalau mau keluar dari sana harus ke melewati jembatan itu karena satu-satunya akses keluar. Yes. Betul. Nah, tinggal dramanya adalah gimana cara mencapai jembatan. Iya, betul. Mencapai jembatan, cari adiknya dia yang puber itu. Iya, betul yang puber. Di perjalanan itu ternyata dia juga puber, baru puber juga. Oh, di setengah series tiba-tiba dia Ini puber. gue. Oh, iya. Agak bingung pasti dia ya. Aku kenapa ya? Oh, aku puber. Kok gue Kan ngerasain biasanya ini gitu ya? remaja. Iya. Ada apa denganku? Aduh, kenapa sih ini kok aneh Kok jadi gini? Oh, oke. Lalu akhirnya diceritakanlah di sepanjang series ini. Yes. Ya, betul. Berapa episode? 8. 8 episode zona merah di cerita tentang mayit hidup ya. Iya. Betul. Nah, kalau di seri-seri soal kayak gini lain atau film itu kan ada pemicu tuh. Ya. Kenapa kok bisa terjadi wabah Wabah. mayit hidup ini? Nah, kalau di sini bisa diceritain tuh.
Tuh Oke. bupatinya tuh gimana coba? Oh, bukan Oh, ini bupatinya ulah sebenarnya. bupati. Pemicunya itu sebenarnya menurut gue yang menarik waktu Tata dan Fajar bikin cerita ini. Dia Oke. mencari sebuah alasan Signature-nya yang sih. kuat, signature yang sangat Indonesia gitu. Betul. Lokal. Gue Jadi suka kan banget kalau sih. kita ngomong zombie tuh pasti ada asal muasalnya kan. Oke. Nah ini tuh dari sebuah Tumbuhan. tanaman, Iya. tumbuhan yang memang sangat identik hanya ada di Indonesia. Dan tumbuhan ini memang benar ada. Bener ada. Hanya ada di Indonesia. Hanya di serius? Indonesia. Ah. Nah, jadi itu menjadi alasan yang sangat kuat dan sangat lokalnya jadi Kental banget. kental gitu. Jadi bukan yang Oke. tiba-tiba zombinya gara-gara kena virus atau Ya, ada kalau yang ada lain kan virus. Nah, kalau ini bukan dari sebuah tanaman. Oh, Gitu. tanaman itu dan bener ada. Bener ada di Indonesia. Oh, tinggal Tapi dibikin fiktif fiksinya. Namanya tapi dirubah. Cawan hantu. Cawan hantu. Cawan hantu. Jadi ada cerita di balik kayak balik lagi kayak misalnya Indonesia banget tuh bahwa ada mitos-mitos tentang tanaman cawan hantu ini. Oh, yang menyebabkan jadi mayit hidup. Yes, gitu. Nah, mekanisme mayit hidupnya ini nularinnya kayak gimana? Apa harus digigit? Of course kayak zombie biasa sih gigit. Oh, gigit. Gigit. Kalau cuma dicium nggak bisa sih. Oke. Kalau dicium jatuh cinta. Kalau diemut makin bahaya. Diemut nggak nular ya? Jangan gini emot aja ya. Gak nular. Cuman pergerakannya jadi kalau di sini dia langsung lebih jadi cepat. zombie. Kalau digigit di leher Ya, maksudnya. tapi kalau dari bawah dia mungkin perlu berapa hari Ya. baru dia Iya, betul. terinfeksi gitu. Semakin jauh dari otak semakin lama penyebarannya. Gitu. Oh, itunya mekanismenya gitu ya, Mekanismenya gitu. mekanisme si penularannya. penularan. Semakin jauh dari otak, Misalnya digigitnya di kaki. Nah, ini dia nggak langsung nih. oke. Dia perlu berapa hari sampai akhirnya virus itu mulai naik ke otak, Baru dia berubah. baru berubah jadi zombie. Oh, kalau saya gigit di kaki langsung berubah. Berubah. Otak di dengkul. Dekat, bener. Apa, Mbak? Gue di ankle. Nggak Oh lebih dekat lagi di ankle. Ankle kan di sini. Lebih tanah Habis lagi ya. telapak kaki langsung. Malah katanya nggak ada lepas. Enggak ada. Lepas katanya. Kalau digigit, Makanya saya nggak punya. Saya nggak punya otak. Gitu aja. Bener. Nyesel tuh mainnya gigit. Iya itu. Ini lumayan tuh twist tuh. Iya kan? Buat season 2 tuh. Boleh tuh. Ada karakter digigit, dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ternyata Gak bener kan terus MRI otaknya didengkul. bukan nggak Nggak punya. punya. Oh nggak punya. Dicari di mana? Kita lagi bahas nggak punya. Nggak punya. bahas ya. Ternyata ditanya di mana? Ditinggalin di restoran Padang. Iya kan? Iya. Parah. Capek banget. Kaget. Di zona merah ini katanya paling banyak adegan lari, betul ya? Wah. Betul. Yang paling sering lari di antara kalian bertiga. Kayak jelata. Iya, Jelata. Oh gitu. Iya, soalnya habis episode Kok rakyat jelata? episode 1 itu perkenalan karakter semuanya, terus gue mulai ketemu sama dia, nggak lama adiknya dia hilang di episode 1 kan ceritanya. Habis itu Chaos. perjalanan kita buat keluar dari kota itu Oke. lari, Iya, gitu. Dikit-dikit lari dari pagi. Lumayan Kayak lah kita tuh dibayar di sini tuh buat lari buat ya. lari. Coba. Jadi- Misalnya tipikal hari syuting ya. Iya. Ketika lagi banyak adegan lari. Datang nih callingan jam berapa nih? Pagi, selalu pagi. Selalu Pagi. pagi. Pagi, Selalu jam pagi. 7 lah. Jam 7. Iya. Kalau callingan jam 7 kita location. nyampe tuh jam 5 persiapan dulu kan. Ya karena kan perlu make up apa segala macam. Jam 7 tuh mulai syuting. Jam 7 take. Langsung pertama adegan lari biasanya tuh. Iya, banyak biasanya gitu. kayak ngobrol-ngobrol bentar terus ada apa yang bikin kita lari, kita lari. Oh, jadi ngobrol lari. Iya gitu, terus berhenti, terus lari lagi. Tapi setiap berhenti atau apa tuh selalu ada sesuatu yang fresh gitu ya. Oke, ya. Tapi artinya adalah secara fisik banyak larinya. Betul. Ya, karena kan Untuk berusaha satu retake. melarikan diri kan, run away from this situation Bener, kan. bener. Banyak banget adegan-adegan dia Oke. mereka lari gitu. Terus yang paling epic apa coba? Apa tuh? Bulan itu waktu kita syuting lagi puasa. Bulan puasa itu. Betul. lagi bulan Oke. puasa. Jadi jam 10 tuh pas gini udah putih lidah gue. Lidahnya udah putih. Ada yang kuning lain. Ada. Ada di antara bulan puasa yang lain lidahnya putih karena Dia haus. kuning. Ya, ini Dia kuning. kuning. Ada Kenapa yang dia kuning, Bang. kuning? Ada satu. Jadi ada satu pemain kan kita kan selalu berusaha untuk biar sehat. Nah, apalagi pemain ini selalu menjaga Tapi pemain ini tubuhnya. Bang, emang dia nih gue apa ya, personanya dia tuh udah lucu banget gitu. Kayak Iya. kalau Orangnya memang lucu. lucu. Apa karakter dia lucu maksudnya? Enggak, orangnya Orangnya lucu. Oke. Polos-polos lucu gitu. Oke. Lucu. Ini aktor. Aktor. Oke, lalu. Dan dia
mainin karakter yang serius. Tapi kalau buat gua, maksudnya karena gua tahu dia offset, Jadi mau ketawa outputnya kan dulu. lucu mulu kan. Iya. Terus Satu kuningnya kali dia dibikinin lah minuman kunyit. Gue mau minum sehat nih. Mau minum kata dia sehat. gitu. tanpa ada hubungan dengan series. Enggak ada. Oh, oke. Pokoknya gue mau minum sehat nih. Gua Oke. minum Tapi kunyit. emang suka siap sedia Suka. gitu kan. Ada STMJ, ada kunyit, ada apa di Dia set. minum Oke. kunyit. Kunyitnya mending gelas segini. Gelas yang segini bro. Oh. Langsung dihabisin sama dia. Set. Set. Udah Nah kan? gua kan lagi duduk. High tech. Ayo tik. Pas cover dia. Kenapa gigi sama lidah lu kuning? Ini lagi take. Ini mau Oh lagi mau dia take. cover lagi. Lagi Bayangin mau nggak? cover Iya, dia. lagi lidahnya Lagi kuning. mau. Lu kan kalau kebayang dong kalau adegan film action kan pasti mukanya wah Iya, gitu iya, kan. iya. Dia udah stres nih. Waduh gua mau muka gua di close up tapi kuning semua. Kuningnya nggak Gua bisa coba lap pakai segala macam, Pakai pakai tisu lah, kumur air pakai putih. apa sikat Gini. gigi nggak Udah, hilang. udah hilang belum deh gini? Kan di bawah matahari, jadi kulit kita udah keling kan. Luar dia gini. Yang kuning cuman gini aja. Kulit itu full hitam gitu. Jadi gini. Sama nih. Kuning banget gigi lu. Dan akhirnya tau nggak dia punya solusi Cara. cara supaya take-nya nggak kelihatan kan. Lo kebayang nggak ceritanya lagi seru gitu tapi begini. Oh, ditutup. Enggak, enggak gitu. Lima juga Pegang juga gitu ya. Aneh sih. Iya. Jangan. Kaget Mas Lukman, betul. Tiba-tiba aku ke situ ya. Betul. Gak bisa begini. Oh, iya betul. Nah, siapa namanya tuh kalau boleh tahu? Dian Sidik. Dian Sidik. Dian Sidik. Bukan Dian Sastra Nih, ya? Dian Bukan. Sidik ya. Nih, pakai Sedotan. Balik lagi ke situ kan. Oh, Jadi ayolah. endorse sih kayak mana? Sama ini sama sama sedotan. pabrik sedotan. betul. Wah, seru banget ya. Tapi akhirnya take-nya berhasil. Berhasil. Cuman kalau nggak salah palanya dia dihilangin ya. Oh, di CGI. Hanya demi karena mulutnya. Kenapa gak dibolongin aja gitu? Dia langsung ke belakang. Oke. Terus katanya banyak ini. Banyak one take katanya. Long take. Long take, ada, iya. Ada yang di hutan ya. Ada satu scene itu di hutan, dan One hutannya shot, luas long take. banget, melibatkan ratusan orang ya itu. Jadi kita latihan 2-3 kali gitu, terus emang bisanya itu maunya si sutradara take-nya pas apa tuh sunset. Jadi kan kalau sunset waktu cuma sekitar 10-15 menit ya. Magic hour. Dan berarti cuma punya kesempatan 1 kali take karena habis kalau take risetnya kan lama. Iya. Jadi udah latihan baru akhirnya take. Jadi kebayang nggak ini lokasinya hutan gede banget. Jadi misalnya dari sini kamera ngikutin terus pindah ke sini gitu kan ada 4 atau 5 titik. Tapi angle-nya tuh selalu beda. Misalnya satu dipegang. Habis itu Si DOP-nya kan megang. Wah, terus habis itu pindah ke sebelah sana. Di sebelah sana tuh udah ada orang yang di motor. Jadi motornya udah siap nih. Karena ada orang lari kan, kamera ngikutin terus pindah ke motor nih. Wah, yang di motor tuh ngebut. serius. Yang di motor tuh pegang terus ngebut. Wah, ke sana ke titik satunya. Di satunya udah ada orang pegang seling. Udah dipakai Jadi sling. Jadi Hah? Iya, jadi pas Yang motornya nyampe, bener. Jadi iya, kameranya langsung ke atas gitu. Jadi dapat bird view gitu dari atas. Tapi manual. Jadi Pakai sling. Iya, pakai dia sling. dapat terus Orang yang megang kameranya Iya. pakai sling. Gokil. dapat ke atas terus turun lagi gitu. Ngemuterin satu hutan itu. Gokil banget. apa aja. Jadi kan DP nih megang. Dipinya megang. Kasih ke orang naik motor. Pertama kan handheld kan. Kan misalnya dari titik A gini ya. Dia wah berantakan tuh orang rame chaos gitu ya. Ya diikutin naik motor. Kasih motor. Oke, Terus ada dah. orang crossing gitu ya buat ini. Iya, extras tuh ya. Crossing, terus jalan ke sana motor. Naik bawa ke motor. Oke. Udah ada orang yang standby di motor boncengan gitu jadi belakang. Gila. Kamera ngikut. Gila. Gitu terus di satu titik tertentu orang yang diseling tuh semua udah siap pegangin buat Ya, karena dia. belakang harus dibalik Iya. kan. Tapi kan harus ngeflow gitu ya, nggak boleh Iya. patah kan karena cuma satu take kan, jadi nggak bisa di-cut. Oke, taruh nih. Pas sling. motornya udah nyampe langsung pindahin ke sling. Pas dapet sling langsung naik. Terbang dia tuh kan? Ke atas, Naik kan? iya. Terus habis itu? Ke atas, dapetin semua view-nya, terus dia turun lagi, dipegang orang yang itu lagi. Wah, Dapet gila tuh. sih. Emang. Itu kalau udah sepanjang itu, tiba-tiba di frame ada orang lokasi ngerokok, kelar. Bocor. Gua tembak. Oh, gini tuh. Apa sih gitu. Suka gitu tuh. Kadang-kadang suka gitu tuh. Tapi bener suka ada yang bocor kayak gitu. Iya kadang-kadang kan suka gitu Iya. kan. Berapa take itu? Itu adegan lu? Adegan gue sama Devano. Seru banget. Itu Berapa kali take? latihannya gue lupa. Kalau buat latihannya 3 kali sampai 4 kali. Take-nya 3 kali. Take terakhir yang paling bagus. Oh iya, cuman 3 kali take doang. 3 kali. 3 Gua kali itu dapetin berapa flow. jam tuh? Ya itu pas sunset itu doang. Dapat Enggak, momen magic hour itu. sticknya jadi kan Total.
Total lumayan ini ya. berarti kan dari Ya, setengah jam harus ya. Iya, mungkin maksimal. risetnya tuh harus cepet banget. Nah itu dia riset Risetnya harus darah-darah buru-buru. segala macam kan ribet ya. Oh iya lagi. Ngebut banget. Kan 3 kali take. Kesalahannya apa nih yang 2 ini nih? Biasa lebih ke flow-nya sih. Oh. Flow-nya soalnya ada yang teknis. kayak pas lari tuh kan orang chaos Ada yang apa ada yang kelihatan misalnya nunggu, ada yang mukulnya misalnya nggak kelihatan real kena, atau apa gitu. gitu. Oh, ada atau pukul jatuh. segala. Ada pukul, tembak, kejar di situ semuanya lah. Oh, pernah nggak yang abis take gitu? Sorry lupa mencet record. Ada nggak? Itu juga gue tembak itu. Gue gak peduli itu di OP sih. Enggak kalau enggak korup. Next. Korup. Kita udah kayak excited banget gitu. Nggak record lagi. Iya. Sorry, kenapa? Nggak kepencet nih. Iya. Baru ngomong nggak kebentor. Udah. Sampai kepencet. Tembak aja udah ya. Tembak aja pokoknya. Wah seru banget ternyata syutingnya. Seru banget. Seru yang di kota. Jadi kita kan ada memang sebagian besar syuting di Jogja ya. Oke. Ada satu harian full jalanan kita tutup ya. Karena itu ceritanya ada demo, ada zombie. Adegannya ada yang dari restoran keluar langsung masuk mobil, udah ada yang nunggu buat nutup mobil terus jalan kameranya masuk ke dalam mobil terus keluar lagi. Ini one take lagi nih berarti. Iya, ada beberapa. Cuman kalau nggak sepanjang yang itu, cuman banyak banget ngelakuin itu supaya berasa situasi chaosnya sebenarnya. Oh. Flow-nya gitu. Itu di Jogja. Jogja. Sebagian besar di Jogja. Ada juga kita syuting di Cepu. Cepu tuh di mana tuh? Cepu Itu tuh nama setelah tempat, Bang. 9. Cepulu. Itu Cepulu. Jelang 11. Betul. Jangan Gak apa-apa, dikasih minum nih dulu pokoknya. aja. Kalau Agni apa pengalamannya? Pas puasa berarti kan ya? Iya pas puasa. Itu apa pengalaman selama syuting itu? Menguji kesabaran sih pastinya nih. Iya. Iya banget lagi, susah banget lagi untuk gimana ya konsen, tapi juga scene-nya beres, emosinya juga ke deliver, tapi juga ibadahnya masih gitu. Dan untung aja didukung sama teman saya yang kayak sebenarnya dia lebih kenantangin sih. Puasa dong, lo kok gak berpuasa? Gue gak suka ditantang. Akhirnya kayak Oh. bener ngapain juga ya kayak. Akhirnya kehausan. Dia ngapain juga ya? Ngapain juga ya Tapi kayak. mereka hebat sih. Maksud gue di tengah puasa gitu panas, mereka tetap puasa. Oh, Gue respect banget sih. Apalagi ada adegan lari. Iya, that's why. Agni juga action banyak kan? Banyak. Wah, dia banyak banget. Oh iya, sama satu lagi deh ada adegan kayak dimana gue kayak hari pertama puasa nih pengen beneran serius gitu, tiba-tiba ada adegan makan. Oke. Terus gue harus membatalkan puasa gue, padahal itu udah kayak jam 5 sore. Bagni. Bagni. Padahal itu kayak Mikrofon, jam Mbak. 5 sore. Oh iya. Mikrofonnya. Sorry. Iya. Jadi kayak ya sedih lagi udah mau buka tapi harus dibatalin karena ada adegan makan. Oh ya tapi karena itu ada adegannya kan? Ada adegannya. Iya masa diada-adain sih. Iya, sebenarnya dia bilang, hari ini dibikin adegan gue yang makan dong gitu. Tapi lagi ngamut tapi puasa. jamnya lagi ngamut ya. Soalnya lagi ngamut puasa gue kata gitu. Tapi jam 5.15. Kalau ininya persiapan buat lu sendiri buat ininya apa fightingnya apa segala macam. Kita total 2 minggu. Sisanya PR masing-masing sih, lebih ke jaga kesehatan gitu, jaga fisik. Kayak gue pagi sebelum latihan gitu gue lari dulu gitu 5 kilo gitu. Oh, berarti memang itu nyiapin fisik juga. Lu juga kayak gitu? Enggak sampai sakni sih gue. Oh, Ya, lari 5 susah lah. kilo. Kalau dulu Karena aku emang seneng sih, emang seneng. Oh, tapi lu ada itu? Persiapan iya pasti persiapan. Dia Ali fisik? juga. Fisik. Lo kan tiap hari latihan. Iya. Udah Bener jangan sih. berantem emang berdua di sini. galak ya Emang ternyata. galak kan. Iya, Gue iya, percaya memang. lo bilangin Latihan kita gitu ya. Iya nih Mas sumpah. Nah, terus katanya nih di salah satu pengambilan adegan sutradara seputar otak untuk mengambil gambar karena lokasi syuting sempit. Iya, jadi kan maksudnya yang menariknya kan kalau bikin terutama dia udah mikirin cerita zombie ini kan nggak mungkin cuman di bagian-bagian luar aja kan. Mungkin masuk ada outdoornya. Nah ini menarik. Jadi dia memang udah punya konsep, tapi at that time kan dia harus mikirin shot mana dulu yang gua ambil. Si sutradara nih maksudnya. Oke. Dengan pemain yang segitu banyak dan menariknya lagi kan ada shot-shot yang Di trailer misalnya ada kok itu salah satu potongannya. Shot-shot yang kayak digigit pertama sebelum jadi zombie tapi tiba-tiba berbalik kan udah harus perlu make up lagi tiba-tiba udah jadi zombie kan. Kan ngatur berarti flow-nya kalau habis yang ini dia make up dulu berarti gua ngambil yang ini kan nggak boleh berhenti kan. Jadi tiba-tiba pemain sama kru dikumpulin dia udah pakai gambar. Bentar, gue tadi bingung nih gimana caranya. Cuma nanti ya pokoknya jalannya gini. Akhirnya dijelasin tuh kayak petanya nanti
Risang kamu abis ini lari ke sini, ketemu zombie nih di sini. Pak Zainal nanti lari ke sini gitu. Oke. Tapi jadi seru banget sih. Oke. Nah itu diskusi sama para cast juga. Iya, Di jadi dia tempat. bikin presentasi. konsepnya, terus presentasi ke kita. Gitu, presentasi ke kita. Dan ke kru bikin- sih. Ke kru Jadi juga waktu supaya jam krunya makan juga siang udah ya. kebayang. Oh, berarti bakal ada shot yang bagian ini, bagian Iya. ini gitu. Berarti ada satu masa di mana dia lagi presentasi, terus tuh mayat-mayat tuh ngeliatin gitu. Iya betul. Betul. Benar-benar yang udah di make up. Betul. Itu kalau orang nggak tahu konteksnya kayak, ih Ngapain? Iya, Bener. lagi Iya, lagi bener. direkrut tuh Udah zombie-zombie. gitu dia presentasinya pas habis jam makan siang. Jadi memang pas lagi cast dan krunya ngumpul semua kan. Terus perhatian. Gue kasih tahu ya habis ini scene kita tuh ini, dia ambil papan tulis. Dia gambar yang tadi Mas Lukman ceritain tuh. A sampai Z nya dari titik sini lewatin gorong-gorong apa sampai ke sini. Kayak Tapi itu bikin kita jadi bagus clear ya. sih. clear ya. Jadi jelas lu mau ngambil apa sih gitu ya. Jadi dia tahu oh berarti di momen ini gue mesti nunggu dulu nih. Kan syuting kadang-kadang mesti nunggu. Cuman kan kadang-kadang nggak ada informasi kita jadi bete gitu kan. Gak ada informasi lu. Ini mau take apa sih? Mau take Gitu. apa sih? Betul. Nah kalau buat ininya ada nggak improvisasi di Nah lapangan? itu yang paling menantang. Apa tuh, Jadi gimana kayak tuh? banyak koreografi yang udah dilatih, tapi tiba-tiba karena di lapangan tempatnya sempit atau tiba-tiba hujan atau apa, kita harus cepat-cepat Adjust, gitu. Dan itu sih yang seru sih. Si Mas Tata sutradaranya sama Mas Fajar, kebetulan mereka dua orang yang sangat adaptable sama fleksibel sih, walaupun kelihatannya serius sih, nggak ada serius yang mereka bercanda banget ya. Orangnya seru, fun, tapi kalau ada masalah di lokasi Lokasi. gitu ya, misalnya hujan, first major apapun itu, dia tuh adaptable-nya cepet banget. Yaudah kita berarti di sini aja atau enggak kita cari hari lain. Contoh satu dong, misalnya apa? Misalnya lagi apa yang dilatih selama ini tapi ternyata berubah di lapangan. Yang ada episode keberapa gitu ada yang kena gigit gitu, terus kita di satu ruangan harus berusaha keluar dari ruangan tersebut. Oh ini adegannya itu. Heeh, dan itu lalu? koreografi kita nggak kepakai sama sekali. Tadinya gimana? Tadinya Oh, iya, Tadinya ada bener-bener. berapa grip lah, terus habis itu akhirnya kayak dibikin senatural mungkin dan dilatih di situ. Sesimpel mungkin. Oh itu sama yang seperti pertama adegan gue yang di restoran. Oh, Jadi gitu. kan harusnya ada adegannya dari sininya, dari situnya. Tapi gimana dia bikin itu supaya berasa, tapi dengan situasi karena waktu itu udah sore, udah segala macam kan, karena yang mesti diambil banyak. Jadi dia bikin flow yang agak sedikit beda dari yang udah pertama udah di rancang. Itu supaya cocok dengan lokasi atau cerita juga dipikirin. Oh ini kalau situasi kayak gini of ceritanya course gini kan maksud gue kan kalau dalam kita syuting tuh kadang-kadang banyak hal yang bisa jadi nggak terduga gitu. Iya. Misalnya lo udah prediksi, oh syuting adegan ini dengan sekian banyak orang gue bisa selesaikan jam sekian, tapi ternyata ada urusan ini lah, urusan itu. Nah, yang gue merasa gue merasa seneng juga mereka nih berdua langsung berpikir untuk bagaimana mengatasi situasi ini supaya jadi nggak sia-sia. Ya, paham betul. sih nggak nunggu masalah beres. Yes. Iya. Wah, nah, akhirnya kan secara kreatif mungkin dia harus berpikir nih, tapi Diapain tidak ya? mengurangi nilai kreativitas yang sudah dirancang. Oh, gitu. dan tidak mengganggu cerita juga. Tidak. Oke. Gitu. Dan kita juga sebagai aktor harus siap ya Dengan semua perubahan dengan itu. semua perubahan itu, mau nggak mau kayak iya kita harus siap gitu. Yang penting pesannya tersampaikan. Iya, kalau nolak sih nyebelin sih. Kita harus kayak gini. Sorry enggak gitu. Iya ada yang kayak gitu juga kok. Oh, ada Tapi juga untungnya di sini kayak kompak banget sih. Kalau enggak scene-scene improve itu nggak akan bisa terjadi gitu. Nah, kekompakan itu apa karena kalian ini nobar timnas? Wah, Nanti itu ya di tanggal saat 15 sama syuting tanggal tuh. 19 ya. Apa? Enggak, ini yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan Ini. Emang ada sih? Iya. Para kamu cast. kan jarang gaul sama kita. Nah, tuh. Ada dia ikut nonton pas kebanyakan timnas. lari itu Nonton kayak. Nonton yang timnas Oh ini. iya nonton. Itu Iya. aja dia lupa. Lupa nonton. Itu yang Nonton nggak? bikin gue sama lo ya? Yang mana? Yang bikin? Yang bikin timnas. Enggak, ya lu bukan. manajer. Ya, ini Sintayong, kenalin ini Sintayong. Manajer Jadi timnas. Sintiong. Waktu itu lagi gimana lagi ceritanya? lagi timnas apa lawan apa gitu. Pokoknya Gua lupa. berapa kali lah lagi. Nah, gue sama Mas Lukman tuh nyari tempat buat nobar, nggak ada. Kalian memang udah janjian terpisah Iya. nih. Iya Oke. pokoknya kita mau nonton yuk nonton. Nggak ada. Cuman kan di kafe ini kali nggak bikin. Di kafe ini nggak ada. Nggak ada. Kita bilang aja di grup nanti ada nobar di kafe ini gitu. Iya. Padahal nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bikin. Bikin. Tenang aja mas, gue bawa laptop. Gue Yo, bilang iya. gitu kan. Jadi Gue bilang gitu. kafe Mereka nonton dari pikir laptop. nontonnya dari TV. Nanti kita ini ke TV. Terus pas Aduh, sampai lucu sana, di sana juga nggak ada nobar, nggak ada TV juga.
Terus gue buka dari laptop. Dari laptop sinyalnya susah. Jadi dari HP rame-rame. Tapi tetap terasa Indonesia. Cuman akhirnya ada tuh yang kita pergi rame-rame yang memang ada nobar. Ada akhirnya, tapi itu hari keberapanya. Oh, setelah tanding lagi. Gitu. Siapa yang kalian ajak tuh? Semua Termasuk Agni juga. Semuanya. Cuman Agni agak Nggak ada yang ikut-ikut. Agni kadang-kadang gimana? Tapi untung ya ada nobar. Dia kan jaga kesehatan. Oh, iya. Betul. Fun fact, Agni tuh setiap pagi dia selalu makan sarapan putih telur. Putih telur 6. Oh, protein itu. Oh, iya benar. Putih telur 6 sekaligus gitu. Iya, Gitu kan, masukin 6. semua. Betul. Satu-satu dong. Jadi maaf aja yang kalau kena kentut. Siapa sih yang kena kentut gue? Aduh, Kentut gue. Kena Iya. kentut gue. Jadi selain telur gue kena suka dada ayam. Terus gue minum protein juga. Kan harus jaga badan juga dong. Iya. Gitu. Untuk si Maya, karakter Maya. Kayak betul. nggak mungkin syutingnya capek makannya nggak bener. Paling Betul. ada Dia tipes tapi- kan. Iya. Hebat sih Oke dia. sih, jaga. Dia kayaknya yang sering kena kentut. Dia Kena maksudnya antara definisi kena kentut nih gimana? syuting Gue bukannya panjang. sengaja. Iya. Wah, Tampar gitu loh. Kadang ada yang kalau kentutnya lebih dalam itu jadi nggak ketampar, cuma di Nempel doang. lagi. Kentut lebih dalam. Kentut lebih dalam. kenanya udah di Kenanya kerongkongan. tuh langsung kayak kayak dia ada bau kentut tapi gini loh kayak ada gitu ya. kayak orang nggak bisa ngomong kayak lo dari sini darah naik gitu kan lagi gini tiba-tiba suara kentut Lebay. gitu. Karena kalau nggak bunyi memang lebih Itu berbahaya. lebih sih. berbahaya. Bunyi juga sih. Mungkin karena protein itu Bunyi sih. nggak bunyi bahaya. Kenapa kita jadi bahas kentut? Tapi untung nobar. Soalnya anaknya Pak Zainal waktu itu nggak sengaja kena pukul. Kalau nggak nobar fix. Sudah pukul oh iya. Sama dia. Iya, kalau nggak dia marah deh. Dia tuh sering Lo pukul banget siapa? sering banget adegan tiba-tiba kepukul beneran. Oh, kayak Sekali dong lu ya. gitu ya. Iya, sekali. Enggak Minta sekali maaf buat lawan kali. mainnya Agni, pokoknya di semua project-project. Jadi kalau udah ada dia tuh udah ancang-ancang nih. Nggak, tapi dia kan selalu take it serius perannya kan. Iya, Dia itu kan bagus. Dia selalu serius. Bener. Jadi kalau sebelum take tuh gue liat, oh dia udah gak bisa diganggu nih, udah serius banget Iya, gitu. gitu. Si Agni udah, udah gitu. Oke, kita semua udah serius. Enggak Pas gitu. action, enggak maksudnya dalam artian udah fokus gitu ya. Iya. Pas adegan action, fuck. Gue dia Capek kan? Oh, bunyi tuh. Bunyi tuh. Kena hidung bener-bener. Astaga. Tuh, jatuh orangnya. gitu. Hidungnya. Oh, orangnya. Masa hidungnya jatuh. Hidungnya jatuh. Orangnya yang jatuh. Orangnya Iya. jatuh. Kayak Toy Story. Enggak, gue pengennya gimana adegannya beneran kelihatan kepukul kan Bener, nggak mungkin bener, kan tapi kalau bener. kalau di OTT gitu kan di video gitu kok bisa di pause kan Bisa kalau nggak di-replay kelihatan lagi. kena kan kayak ih Bener, malu-maluin bener, banget bener, ya udah bener. gue bikin setipis mungkin orangnya nggak ngindar bener. Oh, orangnya salah. Iya. Iya, dia salah. Pokoknya pasal 1, pasal 2 balik ke pasal 1. Tiga, ini nggak pernah salah. Dia salah lah. Lagi gue udah bilang juga nih sama dia. Dia kan serius banget. Gue udah bilang, nih lu jangan serius. Karena serius sudah bubar. Kan? Betul. Kita nyimaknya serius. Nggak tahu bubar ya. Tapi gimana itu sebenarnya pas lo kejadian lo mukul orang ini? Dia kebetulan dia harus ngindarnya gini berarti kan. Jadi kan Iya. mukul di depan, dia nengok gitu. Iya, tapi Dia- telat reaksinya. Oh iya, dia yang Reaksinya telat ya. telat. Betul. Dia telat. Dia Soalnya telat. kan Agni tuh tenaganya 110% kan selalu nggak di 100, dia 110. Oh. Selalu Biar kelihatan di gambar. betul. Iya dong. Orangnya yang lawan dia harus siap, dia nggak siap. Bener. Bener. Dia tuh aktor apaan tuh nggak siap? Iya, bisa. Dia nggak siap. Agni selalu Dia siap. aktor yang siap. Iya, bener. Kalau dia siapa tuh jangan dipakai lagi lah tuh. Tapi kayak udah nggak usah kita cheating aja deh gitu ntar kena pukul lagi. Oh akhirnya Habis ini. kena pukul baru, cheating. bro sorry ya bro. Akhirnya kameranya bener-bener dimiringin lah. Soalnya tuh awalnya kayak angle-nya. frontal gitu. Kalau Iya. frontal emang harus bener-bener Harus tipis kan tipis. dia. Iya, di sini. Tipis. Tipis Iya, dan Kena over. sini lah dikit masuk di sini. Iya. Bayangin aja. Tapi lu kaget dong waktu itu. Pas Kaget kepukul langsung gak bunyi enakan. nggak? Pak gitu ya. Bunyi gak enakan Coba banget. kentut lah ya. Enggak dong. Bunyi kena pukul. Iya. Gak pernah mukul orang atau bunyinya soalnya. Terus jatuh kan, terus Dia semuanya rame jatuh. kayak dia sempat nge-freeze dulu gitu kan, terus gue kayak Terus dia gini. sujud sembah gue kayak Gini, maaf. Orangnya juga, tapi orangnya tuh Gini. laki-laki Gitu, banget. Iya. Gue nggak apa-apa. nggak Harus apa-apa. stay cool Santai. lah. Oh, tapi udah bindeng. Iya, Tapi udah bindeng. Lu kan udah kesini nih. Santai. Santai aja. Oh, ini darah doang. Santai. Darah doang. Lu kenapa miring? Muka gue miring. Mukanya miring.
miring. Nanti aja kalau jalan ke kiri mulu. Tapi kayak setelah itu dia Lebih agak- hati-hati. Lebih hati-hati sih gitu. Jadi kayak Setelah adegan itu kena adegan pertama sama Agni kena pukul, setiap kali ada adegan sama Agni, bentar, bentar. Tuh. Bukan gitu. Bener gitu. Dia masih bintang. Emang suaranya gitu kan orangnya. Bentar. Orangnya emang kayak gitu. Orangnya emang gitu. Iya, Suaranya iya. gitu. Ya. Oke, itu tapi cuman satu dong korban kan. Wah, Belum ekstras. belum ekstra. Ekstras nggak berani ngomong aja. Kalau adegan yang chaos, adegan Iya, itu baru ekstras adegan malah berani ngomong. Bang. Gue dipukul nih Magni. Mas, itu baru adegan mukul pakai tangan loh. Belum Aku yang ini kan pakai tendangannya. Ada lagi yang kena. Dia kan bacagi kan. Iya. Oh, Kan taekwondo. Taekwondo. Atlet kan. Tapi nggak ada yang separah yang Enggak. pertama kan. Kuning dong paling enggak kalau ekstras yang apalagi yang fighter gitu mintanya malah ditendang. Oh yaudah. Oh gitu. Ya kalau fighter kan biasa. Iya sih. Kan banyak juga yang bukan Ya, fighter. tendang dong biar reaksinya bagus. Oh, iya. Ini yang sakit banget sih pasti. yang ini yang supir genset lo pukulin ini apa? Enggak ada. Oh gitu yang mana ya? Oh iya. Sampai besoknya ditanya, kok lampu gak nyala-nyala? Gensetnya digebukin. Sakit banget tendang Agni. Gak bisa operate, Pak. Tapi soal cedera ada nggak pas lagi Ya ada Gue aja lagi lah. sempat kenal lagi terlalu bersemangat. apa? Mau siapa lagi dipukul nih pas itu? Enggak kepukul, adegannya loncat dari pagar 2 meter. Oh, manjat pagar. Oh, yang cedera tuh yang kasihan sebenarnya si Maria. Oh iya Maria. Itu Maria. Kenapa dia Maria ini? Buset jadi deh. kakinya tuh jempolnya dia kenapa? Keinjek. Keinjek. Akhirnya tuh jadi problem. Jadi kayak Cantengan tau cantengan. gak cantengan? Tahu ya, gue Bengkak pernah kan. cantengan masuk ke dalam Iya, kukunya. luka kan. Pertama dia nggak dioperasi tuh, cuman dia apa? Sampai Cuman udah semakin dibalut terus Karena mulai syuting terus, jadi nggak sempet tapi operasi. gilanya dia tuh nggak udah nggak apa-apa. Cuman akhirnya mau nggak mau kan harus dioperasi ya. Bener-bener dioperasi, Operasi dicopot angkat kuku kukunya. ya, maksudnya copot kuku. Udah Iya. selesai operasi nih, kita udah nggak apa-apa. Udah aman. Ada adegan keinjek lagi jempolnya. Adegannya memang keinjak Bukan, atau nggak sengaja? sengaja. Adegan lagi lari Keinjek, gitu. lagi lari. Keinjek. Jempol yang lain atau jempol yang Sama. jempol? Sama. Udah dioperasi biar sembuh keinjek. Bukan waktu syuting malah, waktu di luar syuting lagi. Oh iya, diinjek tapi kayak kan pakai pas sendal. syuting Keinjek juga. maksudnya pas syuting kan jadi Keinjek masalah lagi. Iya, kan. benar. Tapi di hebatnya dia tuh dia komit banget Komit, gitu. iya, Jadi nggak apa-apa. Padahal pakai sepatu. Semua orang udah panik tuh pas dia datang. Aduh, gimana nih adegannya soalnya dia banyak lari-lari. Emang bentukannya gimana? Dia udah biru kah atau udah bengkak, si jempolnya bengkak biru yang kukunya udah masuk tuh. berdarah. Iya, masuk iya, udah iya. berdarah, aduh. Udah Dijahit nus kok. ke dalam itunya. dijahit? Iya, akhirnya kan ada yang dijahit. dicopot kukunya, Dicopot terus dioperasi. diperban. yang sampingnya kayak dijahit gitu. Oh ditutup karena udah masuk ke dalam. Iya. Ngeri banget. Anjir kasihan juga ya. Kalau ini yang pagar ini gimana tuh? Yang Lompat. pagar ini loncat Terus? karena dikejar zombie. Oh, Terus turun kejar kan. mayat tuh. Ya sebenarnya casting director sebenarnya sih koreografernya ngajarinnya kayak ya udah turun satu-satu aja. Gue nggak mau, gue mulai dari lantai 2 meter pagar itu gue langsung loncat. Gokil Tom Cruise. Ya biar keren kan, biar bagus biar ya. Gambarnya Bener. bagus. Cuman Bener. yang taunya satu nggak frame kerekam, bareng lagi sama gue dia itu sakit. tuh yang ini. Jadi pagar itu kayak kecil banget gitu kan. Kayak kalau buat berdua tuh agak mepet. Harus satu-satu. Kebetulan dia banyak satu sini sama gue terus kan. Pas dia lari, hak. Gue dulu apa lu deh? Gue dulu. Hak, terus pas gue naik juga. Wah, dia kayak aduh, gue takut ketendang nih. Oh dia naikin bahu. Enggak. Enggak. Ya gitulah pokoknya kayak musang gitu. kayak musang Kayak musang. Kenapa harus musang? Di antara semua binatang yang bisa Iya, manjat kayak pagar. apa? Kayak si Amang lah. Referensinya masih Amang loh. Sumpah dipikir-pikir ambi banget ya, ambi gitu ngapain kalau bisa turun satu-satu ngapain gue harus loncat gitu kayak Keren ambi jadinya. banget. Tapi gak tahu Ini tuh lo kerekam sadar apa kalau lo enggak. Karena di otaknya Kirain mau dia dikirain. Terus kan gue ada riwayat kan, lutut gue meniskus tirnya robek kanan kiri. Jadi kayaknya pas landing, sebenarnya pas landingnya nggak apa-apa, tapi habis landing gue langsung Pas take sprint off-nya. gitu Take kan. off-nya ya? Pas take off ya, pas landing sih gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau Naik lo kemana? pesawat. Ke Jogja. lo naik pesawat apa? Landingnya enak apa enggak? Iya. Dapat makan nggak tuh di? Iya, lanjut aja sih. Terus, Ya udah bengkak ada cairannya. maksudnya cara? Karena kalau lutut bengkak
dalamnya ada cairannya. Oh jadi kayak menggumpal gitu ya. Kayak ada. Nah itu apa tuh? Jadi diterusin aja tapi. Terusin aja, masa syutingnya berhenti gara-gara gue, siapa gue? Oh emang berapa hari sih syutingnya ini? Oh, banget ya sih. dari akhir Februari sampai Mei. Juni. Oke. Mei sampai Juni. Mei dong. Maret, April. Lama banget ya. Bener-bener selama itu ya. Lama-lama. Tapi kalau take mungkin satu hari cuma 2-3 Kalau scene gitu kali ya. Kalau banyak take malah. tuh Oh, banyak juga. Tapi tergantung sih kalau lagi yang action mungkin nggak terlalu Sedikit, banyak. cuma 3 scene, 4 scene. Tapi kalau yang modelnya drama-dramanya ya mungkin bisa banyak, 10 gitu. Oke. Kalau Mas Lukman sendiri ada adegan actionnya nggak? Tadi kan mereka nih lari apa, mukul orang. Selalu. Beda ya kalau kalau gue Bupati. tuh selalu ada action. Oke. Karena kan kamera roll action. Iya, Kalau nggak, betul, gua ke nggak situ akan jalan. betul. Ya kan? Kalau nggak ada action nih? Nggak ada action masih diem dong gue. Iya, Kamera kamera acting roll. dong gue. Mana actionnya nih? Makanya selalu ada action. Betul. Iya kan? Iya. 3 bulan saya 3 seperti bulan ini. kayak gini. 3 bulan. Ada lah, tapi gue gak sebanyak mereka gitu. Maksud Betul, gue, betul. ada lah adegan gue action. Tapi Pak Zainal kan agak sedikit kelas ya. Iya, beda lah kalau Bupati bukan ya, rakyat jelata. masih ada senjata yang dipegang. Iya. Oke. Lah, Itu ada ini training khusus nggak buat senjata atau segala senjata sih nggak terlalu ya. Cuma pegang Cuman gitu. kan ada adegan-adegan juga yang berantem koreografi yang misalnya pas kita ketemu mayit apa segala macam. Misalnya ada beberapa orang bagian gua tuh pergerakannya kayak gimana, dia gimana, ada latihan. Tapi nggak sebanyak yang kayak dia terus si Devano sama Maria ya. Oke. Nah berarti dari tadi kita ngobrolin ini. Jadi yang penasaran bisa langsung lihat aja ya. Kalau gue sih penasaran mau lihat adegan yang kamera di Wah, itu. ganti Itu ada ganti di sih. episode 1 Tiga. atau 2 ya? Episode 3 ya itu ya. Episode 3. Di trailer ada bocoran dikit nggak tuh? Di trailer ada. Ada gambar Di itu trailer ya. ada. Itu kayak keren banget deh bro itu. Keren itu keren. Kayak seru banget deh. Itu di Cepu ya. Di Cepu sebelum. Sebelum 9. Iya. Udah hafal. Pancing aja. Kita juga keluar. Oke, buat yang di rumah yang dari tadi nontonin kita ngobrol nih, kenapa mereka harus nonton series ini kalau dari Agni dulu? Kalau dari aku menurutku ini ya full package gitu. Action thriller, terus ada mayitnya juga, ada kejar-kejaran, terus ada cerita keluarga, pertemanan. Jadi kayak full package di sini. Iya. Dan menurutku ini sesuatu yang baru buat Indonesia. Betul. Apalagi tadi soal adiknya hilang ya. Iya kan? Bener Iya, kan? bener, Kan kita bener, jadi penasaran juga tuh Iya. ketemu gak di antara semua Betul. mayit-mayit ini kan. Bener. Kalau dari lu gimana? Karena ini salah satu betul series yang fresh banget buat Indonesia. Zona Merah sangat kental, budaya zombinya diangkat jadi mayit namanya, terus dibikin sangat lokal gitu. Lu Oke. kebayang gak sih ada mayit gitu ya, cuman bentuknya dia pakai kebaya gitu. Oh iya? Iya. Ada mayit pakai kebaya? Ada di trailer ada juga. Maksudnya kayak karena semua orang ke Berarti dia lagi ngapain ya? Tiba-tiba. Lagi pakai kebaya. Betul. Lagi pakai kebaya, Betul. betul. Ya pastinya gak futsal sih. Iya sih. Ada nenek-nenek tukang jamu gitu yang Iya. ngegigit. misalnya. Oh, iya, berarti sangat- nanti sangat lokal. bentukan mayitnya Iya. tukang jamu. Iya, karena ada Tukang jamu pakai baju. sekolah, ada Pakai ya. baju kebaya kan kalau jamu kan suka Iya, pakai. Iya. Banyak deh yang bener-bener berarti lokal semua banget. profesi ya jadi Betul. mayit ya. Dan sangat amat apa ya, variatif banget sih bentuk si mayitnya. Gue suka banget sih. Dan Gue suka variasi bentuk mayit. iya karena Iya, apa iya. ya, mayitnya di sini juga tadi kayak kata Mas Luman kan, dia berevolusi gitu. Jadi mayit yang pertama sampai ke yang episode sekian itu udah beda, dia udah lebih gahar kali ya. Tapi Menarik. dari tadi kan soal bupati ya. Cuma itu lawan-lawan politik juga ditampilkan kan. Nah ini juga yang menarik kan, maksudnya di situasi bagaimana si Bupati Zainal ini berkuasa, tentunya ada orang-orang yang punya dendam. Nah, tapi bagaimana caranya supaya dendamnya ini bisa dilakukan dengan cara yang manis gitu tanpa ketahuan. Nah ini kan jadi menarik kan, jadi Politik plot twist. banget ya. Politik banget, Politik banget politik itu. banget. Betul. Oke. Itu ada riset khusus nggak Mas Lukman buat itu? Ngobrol sama orang kah atau baca-baca apakah gitu? Gue sih nggak yang ada riset khusus ya, maksudnya kalau misalnya kita ngomong dari sisi politik misalnya, kan ini kan jujur bisa dibilang si Tata dan Fajar sebagai filmmaker mau membuat sisi politik yang sangat dekat dengan apa yang terjadi di Indonesia. Oke. Gue tuh orang yang memang selalu baca berita dan segala macam situasi politik gue tau lah. Jadi gue udah nggak terlalu lebih kepada ngobrol ke sutradaranya.
secara background si bupati ini lo mau apain gitu. Oke, supaya utuh nih karakternya di Supaya kepala utuh ya. nih karakternya gitu kan. Itu sih lebih ke situ gue. Berarti ada detail yang sebenarnya nggak ada di skrip, tapi ketika diskusi sama sutradara jadi banyak gitu ya? Ada beberapa ini berlaku sama teman-teman yang lain juga tuh. Kadang-kadang kita mau tik satu adegan terus tiba-tiba kita ngobrol nih, misalnya perjalanan di mobil kan suka bareng gitu. Ini, kayaknya asik digini. Coba deh kita ngobrol sama si Fajar gitu atau Tata ngobrol. Oke juga nih. Gimana nyesuaiinnya? Ada nggak contohnya? Ada scene gue sama ini yang ada udah jadi ngomong apa sih gue? Scene gue sama tiba-tiba Mas hilang Lukman. ya. Tiba-tiba hilang. Iya, Scene gue sama Mas Lukman pertama kali kita ketemu. Pertama ada di kali Instagram ketemu. udah Kan, di Instagram kalau video yang juga di ada. situ kan adegan cuman risang gitu. Tapi kan untuk mengentalkan bahwa dia punya agenda, gue punya agenda nih. Kayak misalnya si Bupati Zainal udah tahu nih wartawan nih. Iya, ya. gue juga Wartawan tahu yang bisa dia- gue bayar nih. Ini bupati yang bisa gue peralat nih. nih. Gue blackmail. Jadi itu cara pertemuannya kan gitu kan Risa. Salamannya gue lama-lamain. Panjang banget salamannya, gitu kan. Terus Mas Risa, terus dia balas ke gue. Zainal. Dibalas lagi. Mas Risa. Iya. Terakhirnya Mas Risang, nanti saya kasih Risang ya, Risang goreng. Jadi kayak bercanda cuman ada intrik-intrik ya. Betul. Terus Agni masuk dipukul nggak ada ya gitu Gue ya. kira tuh bercanda, ternyata ada adegannya di episode pertama itu Iya, kayak tapi nggak seperti gitu, cuma kayak Pak Zainalnya gini. ini syuting apa bercandaan sih gitu kayak Cuman seru-seru, kita tapi ngobrol, menarik. kayaknya kan kita udah sama-sama tahu nih ya. Kayaknya emang harus ada gestur-gestur tertentu yang kita coba tambah Explore, dikit. Iya. Tapi itu memang real ya. Maksudnya kadang-kadang kalau di belakang panggung ada orang ketemu ya karena tahu sama tahu akhirnya dimainin kayak gitu. Itu kan real memang kayak gitu kan. betul. Kadang kalau skrip kan memang ya udah dialog Iya, aja kan. makanya. Betul. Which is ini nggak ada di skrip kan? Nggak ada. Berarti nemunya pas reading atau pas syuting? Pas kita ngobrol-ngobrol sih. Pas lagi ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Soalnya karakternya si Risang itu emang cukup tricky dan agak juga sini orang, dan bupati juga sama gitu, cuman beda caranya aja karena dia kelasnya bupati gitu. Tapi in a way mereka tuh punya cara pikir yang kurang lebih sama-sama lah sebenarnya. akal bulus. Jadi ya kan menarik yang lihat yang jurnalis gituin bupati. Terus bupati kalau giniin jurnalis juga kayaknya udah ada sesuatu nih kayaknya. Dibales lagi gitu. Oke, jadi detail-detail itu menarik ya karena kalian nemu sendiri gitu. Betul. Ya. Betul. Oke, buat Mas Lukman kenapa nih kira-kira orang nonton? Paling susah kalau bagian terakhir ya. Udah disebutin semua. Idem, celah. Nih. Nah, ya, tadi kalau Udah selesai itu. kalau buat gue kan, gue setuju dengan bahwa ini fresh, ini sesuatu yang baru. Kalau kita ngomong bicara zombie, mungkin teman-teman udah banyak lihat film-film zombie di luar sana. Tapi di sini kita di video original series ini adalah sebuah series yang bisa dibilang sebuah hal yang baru banget lah, kita bikin series zombie dengan konsep yang tadinya gue sempet khawatir ini nanti zombinya jadi kayak yang luar gak ya, terus basic story-nya kayak apa sih. Dan ternyata tuh sangat relate gitu dengan apa yang terjadi sama di kita gitu. Bukan soal politiknya juga ya, termasuk bagaimana tatanan ekonomi gitu. Betul. Strata yang ada, masyarakat yang ada gitu lah. Maksud gue bagaimana di level tertentu tuh kita bicara tentang orang-orang yang mungkin secara ekonominya tuh bener-bener tertekan karena ada hal-hal yang ditekan dari orang-orang yang punya uang misalnya. Nah itu kan terjadi di mana-mana gitu kan. Terus sebenarnya juga menariknya juga dramanya sih. Bagaimana drama kalau kita ngomong bupati nih, kan kesannya jadi kayak pokoknya harus anak gue yang jadi penerusnya. Tapi yang menarik adalah sebenarnya connection antara bapak sama anak ini yang dibuat sangat kuat sama si Tata dan Fajar. Karena memang secara cermin ini kita ngomongin keluarga antara bapak sama anak, tapi dia adik ke adeknya. Iya kan. Jadi secara dramanya tuh bukan yang sekedar action zombie kelar gitu, tapi dramanya juga mengalir dan kuat gitu. Kalau secara proporsi itu gimana? Katakanlah dalam satu episode seimbang sih. Seimbang ya. Ada drama, ada ini. Dan maksudnya kan dalam situasi-situasi tertentu untuk kita bisa lepas atau survive dari sesuatu hal kan nggak yang melulu lari tuh, tapi ada momen-momen yang ternyata bikin ada drama yang terjadi kan gitu. Oke. Nah, kalau ininya sendiri secara karakter ya, kan ada beberapa lagi nih kita belum elaborasi ya. Tapi penasaran juga nih. Kalau Devano itu perannya
Adiknya. Oh ini Adiknya Maya. justru ya. Makanya namanya D. Kalau kakak Kak. Kavano. Betul. Iya. Asli itu tapi Kalau betul. anak tengah. Ah, Bener. Ngavano. iya. Enggak dong. Nah, Ngavano. Ngavano. Paksa juga tuh. Dipaksa dipukul aja tuh. Ngavano. Ngavano. Itu jadi adiknya. Yang selama ini dicari. sama dia. Taunya kabur sama cewek lain. Emang gitu enggak kan? Puber kan, puber. Oh iya. Bener. Kalau buat ini yang karakter anak. Ya itu yang main harus Sandra, dia pemain dari Jogja, tapi dia sebenarnya udah sering banget main di series or film Indonesia. Oke. Gua kenal sama dia udah jauh lama lah, udah lama. Oke. Dan akhirnya kerja sama gue ini menarik gitu. Jadi banyak hal juga yang terjadi. Gua ngobrol sama dia untuk lebih dalam tentang hubungan sama anaknya, bukan sekedar bapak yang kayaknya maunya anaknya begini, tapi yang jadi twistnya adalah benar-benar kelihatan bagaimana sebenarnya ya bapaknya ini sayang, anaknya sayang, cuman caranya nih. Iya, mengkomunikasi. Nah itu gimana tuh nge-develop itu tuh? Ya itu karena gue juga sama Haru udah sering kerja bareng, kita ngobrol, terus ngobrol juga sama of course sutradaranya. Kalau gue bikin begini lo oke nggak gitu. Dan akhirnya dia mendukung dengan situasi itu karena dia nangkepnya oh berarti begini, akhirnya dengan adegannya situasinya pun akhirnya dia support nih sama sutradaranya gitu. Pengadeganannya dan segala macam. Kalau buat readingnya berapa lama? Itu 2 minggu itu. 2 minggu sih. Oh 2 minggu. Itu berarti sebelum itu memang gak ada proses apapun ya? Langsung ketemu pas lagi reading? Iya. Ya. I see. Wah seru banget. Lu pas tahu tawaran skrip ini gimana tuh? Langsung mau gue. Waktu pas pertama ditawarin itu sama video sama screenplay, Indri kita mau bikin series namanya Zona Merah. Terus dikirim sinopsisnya ya sama premisnya. Wah gila sih ini menarik banget nih kayak zombie. Lu udah kebayang gak sih ribet banget gitu syutingnya? Udah gitu? kebayang, cuman yang pertama gue tanya langsung, yang direct siapa? Bener. Tata sama Fajar. Oke, gas. Karena gue udah pernah syuting sama Tata beberapa project sebelumnya dan gue tahu cara etos kerjanya dia dan cara directnya dia gitu. Jadi kayaknya hal rumit kayak gini bisa aman lah gitu. Dan kalau nggak salah memang pernah ngerjain film yang serupa ya sutradaranya ya. Sutradaranya pernah. Tipenya hampir mirip sih. Okay. Cuman ya bedanya sekarang jauh lebih Lebih masif, lebih besar, lebih proper. Dan nggak walaupun begitu tetap ada komponen-komponen lokalnya kan. Sangat. Nah kalau Agni sendiri film action udah beberapa kali kan. Apa bedanya ketika dapat skrip ini nih? Kenapa kayak boleh nih gue coba nih gitu? Tentunya pertama ngelihat sinopsisnya kayak apa. Menurutku karakternya tuh belum pernah aku mainin. Dan itu jadi tantangan terbaru dan menurut aku ini akan jadi jadi proses yang menyenangkan lah gitu. Terus sutradaranya siapa, PH-nya apa. Itu sih, dan Mas Tata tuh terkenal dengan sutradara yang apik, terus juga jam kerjanya tuh sehat. Ya itu gitu. penting kayaknya sekarang ya. Bener. Jam kerja Jadi, itu. Kalau nggak puyeng tahu. Puyeng banget. Wah, untuk jam 2 pagi jam 3. Zona merah gini kalau jam kerja nggak sehat sih. Iya. Iya sih. Dan bener loh, syutingnya sehat. Sangat sehat. Thank you banget sama Biasanya gimana? Mas Pollingan Tata. jam berapa? Kelar jam berapa? Tadi kan jam 5 ya kalau ini. Jam 5, kelar jam Kadang-kadang jam 6. ya kalaupun malam jam 9, jam 10 udah kelar. Ya nggak berlarut-larut lah ya. Berlarut-larut. 12 jam sih masih bisa. Ya, kalau Kaget 12 banget jam sih. sih Pernah masih lah oke. 2 hari molor tapi ya aku ya paham gitu. Yang penting karena udah setiap situasi. hari dan ini scene-nya emang susah banget. Ada di supermarket yang chaos Tempatnya banget sempit. gitu. Yang cast-nya juga Tapi banyak. dia selalu pengenalan info karakter sih juga kalaupun banyak. kita akan syutingnya Molor. lewat dari jam biasanya. Di Sorry ya info. teman-teman semuanya gitu. Iya. Dia maksudnya kayak kita juga jadi merasa dihargai lah sebagai Iya. pemain dan kru juga di info. Hari ini syutingnya agak panjang ya sampai belakang karena emang situasi dan apa. Jadi manage ekspektasi pemain juga ya. Bener. Kan jadi pemain jadi Kan tahu gitu. kadang-kadang misalnya di satu lokasi, misalnya dia udah punya target selesai syuting jam sekian, tapi kan misalnya nyewa lokasi itu cuma terbatas 3 hari. Iya. Kalau enggak lo nambah lagi. Iya. Berarti kan harus ada yang dia kejar nih, berarti mungkin jamnya dia tambah. Bener. Kalau adegan paling sulit, Mas Lukman apa? Adegan Kalau paling gue sih susah sebenarnya gitu. justru kalau gue bukan actionnya, justru drama antara gue sama anak gue yang menurut gue sulit. Gitu. Karena ya itu tadi bahwa connectionnya kita ini unik gitu. Oke. Seorang bapak yang pengen anaknya jadi pemimpin baru, tapi di satu sisi sebenarnya dia tuh sebenarnya bukan yang nggak sayang, tapi dia memang keras. Tapi sebenarnya dia tuh sayang banget sama anaknya, tapi dia nggak mau nunjukin bahwa gue tuh nggak mau dimanjain lah anaknya. Tapi di balik itu sebenarnya dia ada situasi yang dia ngeliat anaknya, aduh,
gimana caranya tuh gue mendidik anak gue ya gitu. Tapi sebenarnya anaknya ini pantas nggak jadi pemimpin? Ya di momen Pantes itu nggak memang pantes, harus pantes nggak lanjut. pantes. Nah itu kan, ini kan egonya si bapak. Pantes gak pantes, lo harus naik. Gitu. Buat Maya sih nggak pantas. Iya kalau buat Iya, lo, buat si Mayanya. mungkin lo lebih pantas buat Bupati Zainal. Jadi sebagai anaknya di asisten. season 2 diangkat ya. Betul. Di season Season 2 diangkat. jadi asisten. Betul. Tapi ini buat jadi buruh pabrik ini ada riset khusus nggak atau apa ngapain gitu? Enggak sih, aku based on script aja. Terus lebihnya tantangannya tuh kayak di situ dia kan belajar menjadi aktivis ya dan menggerakkan banyak orang. Itu susah sih, perlu energi yang banyak. Ternyata nggak gampang ya demo gitu. Terus menyuarakan apa yang pengen kita suarakan dan mengayomi orang-orang di sekitar tuh kayak nggak gampang ya. Oke. Tapi justru malah yang susah adegan kayak gitu. Iya, adegan Kan lu dramanya. biasa action lah ya. Bener, kalau itu udah kayak Gitu. merem lah. Sampai kepukul. Malah merem Sampai Boti. kepukul. Pantes kepukul orang lagi ini. Iya, pantes orang kepukul. Kenapa merem sih? Kayaknya merem. Gak gampang ya. Bikin masa tuh gak gampang. Ada kemungkinan lanjut nggak tapi season 2 Ya kita sih berharap ya. Jujur aku bangga banget sih sama hasilnya. Oh, gitu Waktu ya? kemarin Kemarin premier 2 episode kayak Episode Kita udah nonton sampai 10 episode ya. Iya, kan cuma masih 8. 8. Oh 8 ya? Iya, Oh iya. Salah betul. Salah aja. kayak bangga banget sih sama hasilnya. Oh, udah ada premiernya. Kemarin ada Ada, premiernya cuman diputer 2 episode. Hanya 2 Episode 1 episode. dan 2. Dan Itu nggak pas nyangka itu sih. pertama kali kita lihat juga. Oke nih. Enggak, yang Kaget, gua- emang kaget. Lu kaget? Sangat-sangat. Karena biasanya kan kalau film atau series zombie gitu ya misalnya itu kayak suasana vibes-nya tuh dark, blue gitu loh. Ini maksudnya vibes ini gloomy gitu. Kalau ini tuh isinya kan padahal politik, keluarga, ayah dan anak, kakak dan adik, korupsi gitu ya, terus kejar-kejaran virus, tapi fun. Oke. Kayak masuk ke sebuah wahana. Ah, Baru nontonnya Iya, rasanya. iya. Feel-nya kayak gitu tuh. Feel-nya. Dibawa naik turun. Iya, kita kalau ketemu dia aktivis yang serius, ketemu si Risang fun, chill banget, ketemu ini kita banyak intrik, ketemu siapa Iya. gitu, terus kejar, jadi fun banget buat ditonton. Oke. hilarious in a Nggak good way lah. monoton. Gimana cara kita bertahan tuh juga kadang tuh kayak ini hilarious banget nih, beneran gak sih kayak gini, tapi Apa kayak banget? hilarious yang Oh, kayak hilarious. Oh, lucu banget. Iya. kayak kocak tapi ya make sense gitu. Iya, paham. Bagus paham. sih, bagus. Nah, Keren ini banget. make upnya berapa lama nih si zombie ini, tahu nggak mayit ini nih? Pasti lama ya. Lama mereka sih. tuh Jadi biasanya tuh kalau banyak ekstras yang zombie mereka datangnya lebih pagi tuh. Kasian juga ya pasti. Kasian. Paling pagi di Pagi itu make up. sudah gitu udah penuh darah-darah. Kalau kita datang kan mereka udah lagi main darah-darah. Dari pagi. Udah gitu ya. Iya, kita kalau turun dari mobil Pagi. Wah, Pagi. Sarapan juga gitu. Kalau Kalau kita juga kayak zombie tapi ngantuk. Pagi juga. Ini lebih karena bangun nih. Iya Oke. jadi maksud gue respect sama ekstras ini sih. Maksudnya mereka juga memberikan 100% apa ya segalanya untuk maksudnya nggak ya udah di make up kayak gitu. dan jadi panas-panasan. mayat itu ya, jadi zombie capek tuh loh. capek luar biasa dan nggak gampang Nggak loh. gampang karena kan gerakannya juga bukan gerakan kayak manusia biasa kan. Iya. Nggak bisa tuh kalau lari yang kayak pakai tangan kayak kita lari gini nggak bisa. Mereka ada latihannya tuh. Mereka dilatih lari. Dan harus Mereka seragam. mayat. Zombinya kalau lari harus seragam, nggak mungkin kan beda-beda. Jadi di castingnya bener-bener Jadi castingnya hebat banget sih. kita itu pakai penari buat ekstra Jadi zombinya. Karena kan Jadi ada mayatnya. kan mereka kan bentuknya kadang-kadang patah-patah gitu. Nah kalau mau ekstras Kalau- biasa kan nggak bisa nggak bisa. bakal kayak gitu. Oh, jadi bener-bener Spesifik penari. yang bisa joget gitu ya. Iya, penari-penari Jadi tradisional lentur. yang di Oh, Jogja. tradisional. Dan dipakemin kalau udah dapat oh ini bentuk zombie yang mau kita pakai nih. Jadi kayak semua extras kalau casting pakai video itu dan harus mirip sama itu. Kan nggak Oh, mungkin. Iya. dikasih lihat videonya. Ada. Oh, sebagai referensi. Benar, Ngeri banget benar. ada pokoknya ada salah satu jadi ada misalnya si ini lari ya, dia lari terus dia nabrak sesuatu. Si zombie ini lari nih, si mayat ini lari terus dia beneran nabrak sesuatu gitu. Dar sampai jatuh nih misalnya tempat sampah atau apa. Dari dia jatuh kebangunnya itu. Serem banget ngeliatnya. Karena dia nggak pakai tangan, nggak pakai ini bangunnya. Bangunnya gini kayak badan gitu. Anjir ya. Iya. Kan kalau Kayak, wah, gitu. bukan Serem orang banget. yang Terus larinya biasa kenceng kan banget gitu. susah kan. Iya. Terus larinya kenceng banget. Ya nggak semua orang bisa bangun tanpa tangan ya. Iya, itu dia. Dengan bangunnya gitu kan susah ya, ribet ya. Dia pas ngeliat kayak wah serem banget nih. Nah terakhir nih, ini katanya digarap tanpa CGI, iya bener ya? Betul. Iya, Lebih jadi- banyak practical effect-nya. Lebih banyak yang memang practical sih. Jadi bukan yang based on CGI gitu. Sutradaranya pengen konsepinnya tuh bener-bener ya udah kita jangan
kalau gue mau ngomong mineralisasi sih. Sama gue Tadi tadi kan Sama gue sih, mau pakai bahasa juga. zombie ya. Iya. Jangan mineralisasi. Iya, mungkin habis Special makan effect. kunyit kali Iya, tadi. kayaknya. Terus. Iya, jadi kita tuh jadi merasa benar-benar ada di real situation sih. Kan kalau itu kan kadang-kadang juga jadi, oh nggak apa-apa itu ntar CGI kok. Oh, di post kita Ya, pikirin. nanti post deh pikirin gitu. Termasuk make up itu tadi Iya, gue bilang iya. gitu kayak makanya detail banget orang yang ngerjain make upnya untuk hal-hal Gila, keren di sih. muka dan segala Keren. macam. Tapi ya gue masih kengiang-ngiang soal kamera pakai sling itu loh. Iya. Dioper pakai sling itu udah. Dan fokus Gokil pullernya banget juga tuh. hebat ya berarti ya. Benar. Bukan sembarang Betul, puller. betul. Dia ikutan juga kayak sampai naik seling ke bawah. Berarti DP-nya Tapi banyak juga tuh. lo cek deh. Kalau nggak salah belum diturunin tuh orang. Sampai hari ini sudah berbulan-bulan. Iya, masih di seling. Kelupaan. Iya bener, bisa jadi sih. Tapi DP-nya juga capek juga, bonyok juga tuh kali. Deg-degan kali ya setiap Jersey-nya ini masuk ada apa gel, aja ya iya. gitu. Dia juga maksudnya juga capek lah pasti Capek. banyak Banyak banget lagi. adegan-adegan yang dia handheld kan. Bukan yang ya namanya juga series action, zombie, nggak mungkin kameranya stay gitu pasti lebih banyak handheldnya. Iya. Oke, seru banget ngobrol hari ini. Siap. Jangan lupa nonton Zona Merah. Betul. Bisa nonton di video, Betul. nonton di sana dan mudah-mudahan ada season 2-nya. Amin. Iya nggak sih? Aku percaya ada sih. Sangat menarik kalau ini ada season 2-nya, kita jadi kayak genre di Indonesia. Betul. Nggak cuma betul. drama-drama aja. Iya, dan yang minimal kan yang masih di sling bisa diturunin. Iya, Benar. itu dia. Oh tadi. iya, betul. Bukan kayak genre juga. Turunnya pas di season 2. Iya, season 2. Jadi adegan turun ya. Ada gini. Ada gini. Gitu. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Oke, dadah. Thank you. Bye. Semua yang berpotensi harus hilang. Dan lihat anak yang ada di foto ini. Namanya Adi. Tolong kasih tahu saya. Banyak yang dipaksa untuk bekerja di hutan. Adi salah satu.